Σιεταρίδης που κάνει τη σέντρα, καλή. Δεν έφτασε όμως τον Βλάβιτς. Λιμπερόπουλος απευθείας στο σουτ, καλό γκολ. Στα δίχτυα, εκπληκτικό γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ μετά από 8 λεπτά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με αυτό το ασύλληπτο σουτ του Νίκου Λιμπερόπουλου, που νομίζω ότι κανένας γκολκίπερ στον κόσμο δεν θα μπορούσε να σταματήσει, και φυσικά ούτε και ο Κασίγιας. Real Madrid dikenal sebagai tim yang dihuni oleh kumpulan bintang dari berbagai penjuru dunia. Barangkali nama lokal yang paling mencolok yang mampu bersaing dengan kumpulan bintang di ruang ganti El Real adalah Raúl González. Pangeran bernomor punggung 7 itu telah berhasil membuktikan bahwa wilayah Spanyol, khususnya Madrid, juga punya ikon untuk raksasanya sendiri. Kemudian setelah Raúl, tim tersebut juga nyaris menelurkan satu lagi bakat lokal yang kemampuannya tak tertandingi. Adalah Javier Portillo, anak ajaib yang mencetak 700 gol untuk tim muda Madrid. Ya, kamu tidak salah dengar, Javier Portillo dengan kemampuan mencetak golnya yang sangat spektakuler berhasil mencetak lebih dari 700 gol untuk tim muda Real Madrid. Dengan catatan itu, Portillo berhasil melewati capaian Emilio Butragueño, Ismail Urzaiz, Alfonso Perez, sampai Raúl González itu sendiri. Akan tetapi, sinar yang terlalu terang justru membuat nama Javier Portillo tak dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sosoknya yang disebut sebagai pewaris tahta Raúl González malah tiba-tiba menghilang dan putuskan pensiun di usia yang tergolong muda. Malahan, karirnya ditutup dengan membela tim semenjana. Lahir pada tahun 1982 di Aranjuez, sebuah kota kecil yang berada sekitar 40 km selatan Madrid, Portillo bergabung dengan Los Blancos pada usia 11 tahun. Sejak muda, Portillo disebut sebagai penyerang yang sangat klinis. Dia adalah finisher sejati dan selalu punya cara untuk menjebol gawang lawan. Kotak penalti lawan adalah area bermainnya. Maka tak heran bila bola sudah berada di kakinya, catatan gol akan menjadi sesuatu yang tinggal menunggu waktu saja. Setelah mencetak kurang lebih 700 gol selama 8 tahun bermain di La Fabrica, Javier Portillo kembali mengejutkan khalayak saat tampil ganas untuk Real Madrid B. Maka tak heran bila pelatih Vicente Del Bosque menaruhnya di bangku cadangan tim utama dalam laga melawan Panathinaikos di kompetisi Liga Champions Eropa tahun 2002. Saat kemudian masuk sebagai pengganti, Javier Portillo sukses mencetak 1 gol yang sangat melegenda. Tanpa basa-basi, dia yang kemudian turut mendapat medali emas Liga Champions Eropa mulai diberi kontrak profesional selama 5 tahun pada musim panas 2002. Melihat bakat Javier Portillo yang sangat istimewa, Real Madrid memasang klausul pelepasan sang pemain senilai 35 juta euro. Meski di musim panas yang sama, Real Madrid juga berhasil mendatangkan pemenang Piala Dunia Ronaldo Nazario. Hal itu tidak menyurutkan hasrat media untuk memberitakan kontrak yang baru saja didapat Javier Portillo. Media fokus dengan apa yang akan dilakukan anak muda itu dalam beberapa tahun ke depan. Di usia yang belum genap 20 tahun, tentu banyak yang berekspektasi besar dengan pemain yang punya kemampuan mencetak gol spektakuler itu. Meski saat itu kesempatan bermainnya sempat tersendat oleh kebijakan transfer Florentino Perez yang menumpuk banyak bintang, pelatih Del Bosque tetap percaya dan menaruh harap yang sangat besar pada sosok Javier Portillo. Benar saja, di bawah binaan Vicente Del Bosque, Portillo berhasil mengakhiri musim dengan torehan 14 gol dalam 24 pertandingan. Pada musim 2002-2003, kepercayaan sang pelatih bahkan dibayar dengan torehan 8 gol di kompetisi Copa del Rey, di mana catatan itu membuat Javier Portillo muncul sebagai top skor. Dengan rasio 1 gol setiap 1 jam, hal itu jelas menandakan musim debut yang sangat menggembirakan bagi penyerang muda tersebut.
Namun sayangnya, selepas Javier Portillo menjalani musim debut brilian, Real Madrid enggan memperpanjang kontrak Vicente Del Bosque, meski sang manajer telah menyumbangkan gelar La Liga ke-29 yang diraih klub. Real Madrid meminta Del Bosque untuk berperan sebagai direktur teknik, namun hal itu ditolak, di mana kemudian sang pelatih lebih memilih untuk terima tawaran dari klub Turki Besiktas. Apes bagi Javier Portillo, kepergian Del Bosque turut berdampak buruk bagi karirnya. Di saat media terus memberitakannya dan penggemar terus memberi tekanan kepadanya untuk bersinar, pelatih pengganti yaitu Carlos Queiroz tak benar-benar bisa memanfaatkan bakat Portillo. Dalam 30 pertandingan yang dijalani di musim 2003-2004, Javier Portillo cuma bisa mencetak 2 gol saja. Ia merasa sangat tertekan oleh pemberitaan media hingga harapan yang terus dilontarkan orang-orang. Di samping itu, taktik yang diterapkan Carlos Queiroz juga gagal membuat Portillo mampu bersaing dengan nama seperti Ronaldo hingga Raul. Bahkan saat Carlos Queiroz dipecat dan digantikan oleh Jose Antonio Camacho, Javier Portillo sama sekali tidak mendapat kesempatan. Sang pelatih saat itu lebih memilih untuk memasang Fernando Morientes yang dipulangkan dari AS Monaco. Belum lagi Real Madrid juga baru saja mendatangkan penyerang Inggris Michael Owen. Jose Antonio Camacho yang tidak memasukkan Javier Portillo ke dalam rencana lantas mempersilahkan sang pemain menjalani masa peminjaman di Fiorentina. Akhir dari perjalanannya di Real Madrid itu pun seolah memperlihatkan bahwa harapan orang-orang dan tekanan yang diberikan media telah mengubur mimpi Portillo untuk menjadi pewaris tahta Raul González. Bermain di Italia membuat kemampuan Javier Portillo tak berkembang. Ia mengaku sangat kesulitan dengan gaya bermain defensif ala negeri pizza. Kemudian saat pulang ke Real Madrid pada musim panas 2005, pelatih yang bertugas ketika itu, Vanderlei Luxemburgo, juga tidak banyak membantu. Ia sama seperti pelatih sebelumnya yang menolak kehadiran Javier Portillo di skuad Real Madrid. Sang pemain lantas dipinjamkan lagi ke klub Bruges dan sukses mencetak 11 gol dari 32 laga. Akan tetapi, saat ingin kembali ke Bernabeu pada 2006, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi tempat untuk Portillo, sebab El Real sudah dipenuhi oleh bintang macam Antonio Cassano, Gonzalo Higuain, Jose Antonio Reyes, Robinho, sampai Ruud van Nistelrooy. Klausul pelepasan 35 juta euro yang sempat ditanamkan pun kini berakhir gratis. Portillo menjalani karir di klub semenjana seperti Gimnastik, Las Palmas, hingga Hercules. Tak ada yang istimewa pasca kepergiannya dari Real Madrid. Di usia yang baru menginjak 33 tahun, Javier Portillo lantas memutuskan pensiun. Selain karena mengalami cedera lutut, ia juga sudah tidak tahan dengan ocehan media yang terus mengulang perjalanan karirnya. Menurut jurnalis yang bertugas di media online Spanyol, Relevo, Javier Portillo sudah melakukan wawancara sebanyak 1.235.400 kali sepanjang karir sepak bolanya. Hal itulah yang membuat sang pemain merasa dihantui oleh berbagai ekspektasi. Kini, di usia 42 tahun, setelah putuskan menjadi bagian dari manajemen klub seperti Recreativo Huelva sampai Rayo Vallecano, Javier Portillo sering menolak permintaan wawancara. Ia tidak ingin kehidupannya kembali terus-terusan menjadi konsumsi media, agar pekerjaan sebagai pencari bakat saat ini bisa dijalankannya dengan baik.